Hello student, good morning everybody. Nice to see you today. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama saya Sri Ginting. Kepada anak-anak kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Di dalam minggu-minggu ini saya hanya akan memberikan materi saja dan belum ada tuntutan tugas yang harus kalian kumpulkan. Nanti pada hari-hari mendatang akan saya beritahukan nanti kita akan mengadakan Zoom meeting. Pada Zoom meeting itu nanti kita akan bertemu, kita akan bertanya jawab, dan mungkin juga akan disampaikan tugas pada hari itu. Dan pada setelah Zoom meeting itulah nanti baru ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, hari ini kita akan masih melanjutkan pelajaran kita yang kedua. Nah, jadi ini adalah video yang kedua. Pada video pertama yang diposting pada hari Senin, ya, kita sudah belajar atau kalian sudah belajar tentang expression greeting. Seperti yang saya katakan bahwa greeting itu kemarin adalah salam yang bisa kita ucapkan ketika kita menyapa orang lain, apakah sudah dikenal ataupun belum dikenal. Dan greeting kemarin kita katakan ada dua, yaitu formal greeting dipergunakan ketika kita menyapa orang yang belum kita kenal, ya, seperti misalnya good morning Mrs. Fergie, good afternoon sir, good night mom, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada cara informal greeting dipergunakan ketika kita menyapa orang yang sudah kita kenal, ya, misalnya teman sekelas dengan mengatakan hi, hello Sam, dan lain sebagainya, ya. Nah, lalu saya katakan juga kemarin, setelah kita memberikan salam kepada seseorang, biasanya kita menyatakan kondisinya, atau menanyakan kondisinya, ya, yaitu menanyakan keadaannya dengan mengatakan misalnya how are you, how's everything, how's life, how are things, how is greeting on, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara untuk menyatakan atau menanyakan kondisi seseorang. Ya, jawabannya kemarin itu kalau kondisinya baik, maka dia akan mengatakan jawabannya adalah fine thanks, not too bad thanks, very well thanks, pretty well thanks, dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah kita menanyakan kondisinya, maka kita juga biasanya menanyakan apa aktivitasnya hari ini, apa aktivitasnya. Jadi asking for activity itu adalah ungkapan untuk menanyakan kegiatan seseorang. Misalnya, where are you going? Kemana Anda pergi? What are you doing? Apa yang Anda lakukan? Nah, misalnya dikatakan I'm going to the market, atau I'm studying English, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Itu saya sedikit review pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Lalu hari ini nanti kita akan melanjutkan dengan ekspresi yang lain, yaitu expression of leave taking. Expression of leave taking. Ekspresi leave taking ini adalah ungkapan untuk menyatakan berpamitan, ya kan? Biasanya setelah kita bercakap-cakap dengan seseorang, maka ada waktunya kita berpamitan. Nah, cara untuk berpamitan dalam bahasa Inggris juga terdiri dari dua, ya. Ada cara yang formal atau situasi resmi. Nah, misalnya ketika kita berpamitan, kita bisa mengatakan dengan cara formal, it's better for me to say goodbye, misalnya gitu ya. It's better for me to say goodbye. Atau misalnya, I'm afraid I should be going now. I'm afraid I should be going now, dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi cara yang informal atau situasi tidak resmi, ya. Situasi tidak resmi dengan mengatakan misalnya goodbye, all the best. Goodbye and good luck. Goodbye and good luck atau good luck, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara untuk berpamitan. Nah, begitu itu.
Nanti akan ada soal-soal sehubungan dengan ini semuanya. Tapi saya hanya sampaikan ini saja ya. Jadi sekali lagi tolong kalian simak apa-apa yang saya sampaikan ini ya. Dan nanti juga ada bukunya yang nanti akan diberikan kepada kalian ya. Namun sekarang karena bukunya itu kalian belum terima, simak saja dulu penjelasan melalui video ini, begitu itu. Nah, itu sebabnya sengaja saya belum berikan tugas-tugas. Jadi kalian hanya perlu mengenal saja dulu ya. Nah, jadi itu tadi adalah expression of leave taking, ungkapan untuk menyatakan berpamitan. Ada dua cara formal dan cara yang tidak formal. Nah, kalian boleh pelajari dari buku-buku lain bagaimana cara untuk berpamitan secara formal dan cara berpamitan untuk situasi yang tidak formal. Ya, itu dia. Pendek-pendek saja, ya. Ini sangat pendek-pendek saja. Nah, itu yang menyangkut tentang expression of leave taking. Nah, lalu berikutnya ada namanya itu adalah expression of gratitude atau thanking. Expression of gratitude atau thanking. Nah, ekspresi ini adalah ekspresi yang mengungkapkan rasa terima kasih pada seseorang. Ya, mengungkapkan rasa terima kasih pada seseorang. Ya, dengan mengatakan misalnya thank you, thanks, thank you very much, thanks a lot, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya. Itu namanya expression of gratitude atau expression of thanking, berterima kasih. Nah, ya biasanya kalau itu berterima kasih ya itu tadi, thank you atau thanks, thank you very much, thanks a lot, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya expressing apology. Sekali lagi ya, expressing apologizing atau expressing apologizing. Ini adalah ungkapan permintaan maaf secara umum. Ungkapan permintaan maaf secara umum. Ya. Bagaimana kita biasanya itu mengungkapkan permintaan maaf kita? Ya, secara umum orang biasanya mengatakan sorry, atau I'm sorry. Ya, begitu ya. Atau mungkin dengan cara yang lebih tulus, ada juga orang mengatakan I'm very sorry. Saya sangat minta maaf ya, saya sangat menyesal. Bisa juga mengatakan I'm terrible sorry. Ya, ada lagi ungkapan I'm extremely sorry. Nah, itu ya. Itu biasanya kalau kita lebih tulus kita mengatakan seperti begitu. Tapi secara umum orang biasanya mengatakan sorry atau I'm sorry. Nah, itu juga sudah bisa gitu ya. Nah, lalu kalau kita juga biasanya minta maaf dalam situasi tertentu. Ya, permintaan maaf itu kan banyak. Dalam hal apa dulu kan begitu kan? Dalam setiap kegiatan atau dalam setiap situasi ada kalanya ya kita harus minta maaf karena kita melakukan hal yang ya misalnya kurang tepat atau kurang baik atau kurang sopan atau mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita bisa mengatakan I'm sorry for disturbing. Saya minta maaf atas gangguan ini, atas gangguan yang saya lakukan. Ya, mungkin kita telah mengganggu seseorang, ya kita katakan I'm sorry for disturbing. Bisa juga kita katakan I beg your pardon. Itu juga adalah permintaan maaf. Kemudian pardon dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita mempelajari 3 jenis
expression. Itu pertama tadi adalah expression of leave taking, yaitu ungkapan untuk menyatakan berpamitan. Kemudian berikutnya tadi adalah expression of gratitude atau thanking. Itu adalah ekspresi yang mengungkapkan rasa terima kasih pada seseorang. Lalu yang ketiga adalah expression apologizing atau permintaan maaf. Nah, itu. Jadi ini semua yang kita pelajari pada unit pertama pelajaran kita. Nah, jadi kalau bisa saya rangkum secara keseluruhan di dalam unit 1 ya, dalam unit 1 pada buku yang akan kalian terima nanti itu judulnya adalah How do you do? How do you do? Ya, atau selamat berkenalan. Selamat berkenalan, how do you do? Begitu ya. Nah, jadi di dalam unit 1 yang judulnya How do you do tadi itu ada beberapa expression. Jadi seluruhnya coba hitung ya. Pertama, minggu lalu pada video yang pertama kita sudah membahas expressions greeting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di dalam yang kedua itu ada di dalam expression of greeting ini saya bilang tadi bahwa harus biasanya dilanjutkan dengan asking for condition. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan asking for activity. Itu semuanya menyangkut greeting. Ya. Itu yang menyangkut greeting. Jadi greeting itu adalah salam. Setelah kita mengucapkan salam, maka kita menyatakan kondisi seseorang atau keadaan seseorang. Lalu kita lanjutkan dengan menanyakan juga apa kegiatan orang itu. Nah, itu yang kalian tonton pada video yang pertama. Nah, lalu hari ini pada video kali ini, nah ini yang 3 ini tadi, yaitu expression of leave taking, kemudian expression of gratitude atau thanking, dan expression apologizing. Itu ada 3. Nah, jadi tentu saja pelajaran ini tidak sesederhana begitu ya. Jadi kalian harus berusaha untuk mungkin nonton berulang-ulang, menyimak penjelasannya secara berulang-ulang, dan di rumah kalian harus berusaha untuk membuat percakapan-percakapan sehubungan dengan yang kita pelajari ini. Jadi misalnya membuat percakapan tentang greeting, dilanjutkan dengan menanyakan kondisi seseorang, dilanjutkan dengan menanyakan kegiatan seseorang. Itu satu percakapan bisa dibuat. Lalu bisa juga kalian buat percakapan pendek tentang expression of leave taking tadi, yaitu ketika kalian berpamitan kepada seseorang. Nah, lalu bisa juga membuat percakapan sehubungan dengan cara berterima kasih, yaitu expression of gratitude tadi. Lalu bisa juga dibuat percakapan sehubungan dengan expression apologizing. Nah, jadi saya harap sekalipun saya tidak bisa menyaksikan kalian ya, melihat kalian bagaimana kalian beraktivitas, tapi saya sangat percaya bahwa kalian sungguh-sungguh melakukan apa yang disarankan ini, apa yang diajarkan ini. Nah, begitu ya. Jadi ya artinya begitu, kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan hasilnya. Kalau kalian hanya mengabaikan begitu saja, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itu untuk sementara ini. Dan pada minggu-minggu depan, nanti kita akan membuatkan Zoom meeting. Di dalam Zoom meeting itu nanti saya akan menanyakan apakah kalian sudah membuat ataupun mendengarkan ataupun memahami apa-apa yang sudah diajarkan pada video yang saya berikan. Nah, nanti akan ditanyakan di situ itu. Lalu nanti
eh, akan diberikan nanti tugas-tugasnya di situ. Barulah nanti kalian berkewajiban untuk menyampaikan tugas-tugas kalian. Itu yang akan kita lakukan ke belakang ya, ke depan hari nanti. Namun hari ini ya, minggu ini ya, belum bisa ditagih tugas apa-apa. Saya hanya menginginkan agar kalian melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kayaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kedua ini, dengan harapan agar kalian sungguh-sungguh menyimak, sungguh-sungguh mempelajari, sungguh-sungguh mempraktekkannya di rumah masing-masing, sehingga pelajaran ini tidak sia-sia begitu saja, tapi sungguh-sungguh berguna bagi kalian dan menambah pengetahuan dan keterampilan bagi kalian di dalam bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Baik anak-anak, terima kasih. Itu saja yang bisa Pak Ginting, Sir Ginting sampaikan pada kesempatan ini. Sampai kita ketemu pada pertemuan berikutnya, terutama dalam Zoom meeting nanti. Oke, salam sehat senantiasa, tetap tekun belajar, ya, dan jaga kesehatan, dan tetap berdoa semoga berhasil dalam seluruh kegiatan yang kalian lakukan. Terima kasih.